Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi tentang kemagnetan, materi fisika kelas 12. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Bahan-bahan magnet itu ada dua, ada magnetik, ada non-magnetik. Magnetik atau disebut juga dengan ferromagnetik adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan lain sebagainya. Bahan non-magnetik ada terbagi dua, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang ditarik sangat lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platinum, mangan, dan lain sebagainya. Sementara bahan diamagnetik itu adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tembaga, emas, perak, dan seng. Bahan magnetik atau disebut juga dengan ferromagnetik. Dia mengandung domain magnetik. Apa itu domain magnetik? Dia mengandung magnet-magnet elementer sehingga bahan magnetik itu dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Kemudian dapat dibuat menjadi magnet. Bisa menjadi magnet permanen ataupun magnet sementara. Jika sebuah magnet elementer itu kita beri tanda panah merah ini, maka benda magnetik dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Benda magnetik itu jika dia belum menjadi magnet, maka susunan magnet-magnet elementer ini masih tersusun secara acak. Tetapi jika magnet-magnet elementer ini sudah tersusun secara teratur, maka benda itu sudah bersifat menjadi magnet. Jadi syarat agar benda itu bisa menjadi magnet, magnet-magnet elementer yang ada di dalam suatu benda itu sudah tersusun secara teratur. Sementara bahan non-magnetik, dia tidak mengandung domain magnetik. Dia tidak memiliki magnet-magnet elementer tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat juga dibuat menjadi magnet. Kita contohkan ini emas. Emas ini tidak bisa dibuat menjadi magnet dan dia juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Kenapa? Di dalam emas itu tidak ada magnet-magnet elementer. Magnet menurut kemampuan menyimpan sifat kemagnetannya terbagi atas dua. Ada magnet permanen, ada magnet sementara. Magnet permanen itu sukar dibuat menjadi magnet. Tetapi jika benda itu sudah menjadi magnet, tidak mudah juga untuk menghilangkan sifat kemagnetannya. Contohnya seperti baja. Sedangkan magnet sementara itu mudah dibuat menjadi magnet, tetapi jika dia sudah menjadi magnet, mudah juga menghilangkan sifat kemagnetannya. Contohnya adalah besi. Kenapa bisa seperti itu? Baja itu tersusun dari magnet-magnet elementer yang sangat rapat sekali, sehingga membuat dia sulit untuk bergerak. Nah, sementara besi, dia mempunyai magnet elementer yang sangat renggang, lebih renggang daripada besi baja, sehingga magnet-magnet elementer itu mudah untuk bergerak menjadi teratur ataupun menjadi acak. Sifat magnet, jarum maupun magnet batang dalam keadaan bebas, dia selalu menunjukkan kutub utara maupun kutub selatan. Sebuah magnet yang dipotong menjadi beberapa bagian akan menjadi magnet-magnet baru yang masing-masing juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Contohnya seperti ini. Ada sebuah magnet batang yang panjangnya sepanjang ini. Jika magnet batang ini kita potong, maka bagiannya itu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Jika yang bagian separuh ini kita potong lagi separuhnya, maka magnet yang kecil ini selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kita bagi lagi lebih kecil, dia tetap mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Jadi magnet sekecil apapun, dia selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet. Daerah yang paling kuat gaya magnetnya itu adalah terletak di kutub-kutubnya. Jika ada dua buah kutub sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika dua kutub berlawanan jenis kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Medan magnet dan garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu menghubungkan kutub-kutub magnet. Garis gaya magnet itu menunjukkan arah medan magnet. Kemana arah medan magnet? Dari kutub utara ke kutub selatan.
Tempat garis gaya magnet rapat itu menunjukkan kuat medan magnet yang sangat kuat. Kita lihat gambar ini. Ada sebuah magnet batang. Kemudian di sekitar magnet batang itu ada serbuk-serbuk besi. Lama-kelamaan serbuk-serbuk besi itu akan membentuk pola seperti ini. Pola inilah yang merupakan garis gaya magnet. Semakin rapat garis gaya magnet itu menunjukkan kuat medan magnetnya yang besar. Medan magnetnya kuat sekali. Arah medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Jika ada satu buah magnet batang, maka arah medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Ini arahnya. Jika ada dua buah magnet yang kutubnya berbeda kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemanakah arah medan magnetnya? Arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Tetapi jika ada dua buah magnet yang sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Tetapi garis gaya magnetnya selalu menuju kutub selatan. Garis gaya magnet selalu dari utara ke selatan. Cara membuat magnet. Membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama, induksi, yaitu dengan cara mendekatkan besi dengan magnet batang. Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang itu menyebabkan magnet-magnet elementer yang ada pada besi ini yang awalnya tersusun secara acak atau tidak beraturan menjadi beraturan. Jika magnet elementer pada besi itu sudah searah atau beraturan, maka besi itu sudah menjadi magnet. Bagaimana caranya kita menentukan kutub dari magnet besi tersebut? Jika magnet batang yang kita dekatkan dengan besi adalah kutub selatan, maka bagian A ini menjadi kutub utara. Nah, sisi lain dari besi itu menjadi kutub selatan. Cara kedua dengan cara menggosokkan. Misalkan ada sebuah besi, kemudian besi ini ingin kita jadikan magnet. Yang kita lakukan adalah menggosokkan magnet batang secara searah. Maka apa yang terjadi? Magnet-magnet elementer yang ada di dalam besi itu menjadi searah. Kalau sudah searah, maka besi itu sudah menjadi magnet. Bagaimana menentukan kutub dari besi tersebut? Jika yang kita gosokkan adalah kutub utara, maka bagian A ini menjadi kutub utara dan bagian B ini menjadi kutub selatan. Cara ketiga, melilitkan kawat berarus listrik searah. Misalkan kita ada sebuah besi ini ingin kita jadikan sebuah magnet. Langkah yang kita lakukan adalah melilit besi tersebut dengan kawat, kemudian kawat itu kita aliri dengan arus. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kutubnya? Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus dan 4 jari yang lain menunjukkan arah arus listrik. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan dari sebuah benda? Yang pertama, magnet itu bisa dipanaskan hingga berpijar. Bisa juga magnet itu kita pukul hingga bentuknya berubah. Yang ketiga, dengan cara magnet itu diletakkan di dalam kumparan yang berisi arus bolak-balik. Nah, sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.